Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Dewa Bencana ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, tabir pengkhianatan 20 tahun yang lalu akhirnya tersingkap melalui rekaman memori sang monarch di Devil Tower. Ligan menyaksikan sosok asli yang menusuknya dari belakang, yaitu Jane Lois Morin. Namun sang Cancer nggak berhenti di sana. Kini dia sedang melancarkan skenario licik dengan menfitnah Kevin sebagai musuh umat manusia dalam sebuah konferensi pers berdarah yang udah dia manipulasi. BTW gimana ceritanya? Yuha dan juga Kali udah berada di markas Saint Leo Amerika. Yuha bertemu dengan Steven, sedangkan Kali bertemu dengan Kevin. Oke, kita mundur ceritanya beberapa saat yang lalu ketika Ligan menyuruh mereka berdua melakukan misi khusus. Waktu itu Ligan bilang kepada mereka berdua, tugas kalian sederhana, antarkan anggota tubuh buatan ini kepada kepala batu itu dan si rambut putih. Tugas ini memang sederhana, tapi juga sangat penting. Karena ini misi pertama kalian, pastikan selesai dengan benar. Atas perintah tersebut pula, makanya Yuha dan Kali berlomba-lomba datang ke sekte Leo di Amerika. Begitu tangan prostetik untuk Kevin nunjukin ke arah pemiliknya berada, dengan penuh semangat Kali ninggalin Yuha demi menuju ke lokasi spesifik Kevin di markas Leo agar dia duluan yang berhasil menyelesaikan misi Ligan dengan sempurna. Sementara itu, Kevin sendiri yang keningnya ditancap oleh kunci khusus oleh Morris. Saat kunci itu diputar, dia pun terperanjat gak percaya ngeliat memori dirinya yang berusaha menghabisi Ligan 20 tahun yang lalu. Morin sengaja makin memprovokasi dengan bilang, itu benar, dulu kau udah melewati batas yang bahkan gak bisa dilewati oleh Ligan. Bukannya itu alasan kau memberitahu Capricorn kalau Ligan akan mati. Setelah kau menusuknya, kau mengambil Condemnation of Sky sebagai jarahanmu. Tapi kau merasa sangat bersalah setelah melakukannya. Jadi kau memintaku untuk mengunci rapat-rapat ingatanmu ini. Kau udah paham sekarang? Sejak 20 tahun yang lalu, kita ini udah menjadi partner kriminal. Kevin, kau ingin melampaui Ligan bukan? Akan kubantu sebisa mungkin. Akan kuberikan kau kekuatan yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Baru aja Morris mengucapkan itu, tiba-tiba Kali menjebol dinding markas Leo lalu menghantamkan mulut Morin yang kebanyakan bacot itu dengan kedua kakinya sampai dia terpental dan mengucurkan banyak darah dari mulut dan juga hidungnya. Pastinya Kevin kaget ngelihat kemunculan Kali di markas Leo, sedangkan Kali sendiri ingin segera menyerahkan tangan buatan Ligan untuk Kevin agar misi pertamanya langsung selesai di sana. Namun saat Kali bilang kalau Kevin bisa menggunakan pedang dengan tangan baru itu, Kevin malah merasa down karena dia merasa nggak pantas menerima lengan tersebut. Selagi Kali heran dengan respon Kevin ini, Morin yang kini mengerahkan aura pekat malah bilang kemungkinan itu karena dia merasa bersalah kepada Ligan. Parahnya, aura yang Morin pancarkan sangat deras hingga tanpa sadar Kevin dan Kali seperti terseret ke tempat lain berupa gurun pasir. Morin yang kini mengaktifkan true power-nya pun bilang kepada mereka berdua, aku cuma memindahkan kita ke tempat yang cocok untuk mengobrol bersama. Lagi pula, ini bisa menjadi percakapan terakhir kita, bukan? Kaget ya, seharusnya kau terima saat aku memberikanmu usulan yang bagus, kata Saint Cancer Jane Lois Morris dalam wujud demigod-nya. Dan dengan begitu kita pun kembali ke timeline yang sekarang seperti di ujung video part sebelumnya, di mana Morin mengucapkan selamat kepada Kevin yang udah tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianatan umat manusia. Itu semua setelah klon Morin yang lain mengacaukan konferensi pers dengan menyamarkan sebagai Kevin serta mengumumkan dirinya sebagai pembunuh Ligan. Morin pun bilang ke Kevin, setelah kau memberitahu dunia gimana kau menusuk Ligan sewaktu itu, satu-satunya cara agar kau bisa bertahan hidup adalah bekerja sama denganku. Kau kira Ligan akan duduk diam saja dan gak berbuat apapun saat dia murka? Kevin membalas, aku gak peduli. Kalau memang aku orang yang menyerang Ligan diam-diam 20 tahun yang lalu, aku gak akan lari dari tanggung jawab tersebut. Dengan senang hati akan kuterima hukumanku ini. Mana sudi aku bekerja sama denganmu, kata Kevin yang kini udah menggenggam pedang es di tangan kirinya.
kau benar-benar nggak paham ternyata. Kalau begitu, apa boleh buat? Kau harus mati di sini. Baru aja Maureen mengatakan itu, tiba-tiba dada Kevin ditusuk dari belakang sampai tembus ke depan yang membuat dia sangat kesakitan. Kevin yang kaget segera menoleh ke belakang untuk mengayunkan pedangnya kepada si penusuk tersebut. Seiring si penusuk tertebas lehernya oleh pedang Kevin sendiri, dia pun semakin kaget lagi dan dia bilang dalam hati, "Apa? Kali mengkhianatiku?" "Enggak, bukan." Siapa sangka Kali yang bersamanya saat ini adalah klon dari Cancer yang menggunakan skill transformasi milik Aquarius. Gak cukup di situ, bahkan secara tiba-tiba Kevin ditusuk dengan benda tajam yang muncul dari bawah tanah sampai dia tertancap dan terangkat ke atas. Sedangkan Kali sendiri saat ini berada di dalam barrier Ophiuchus dalam keadaan yang kebingungan pada kemana Kevin dan juga Maureen. Barrier yang bernama Snake Scales Hill itu melindungi Kali untuk sementara waktu dari skill Saint Cancer yang bisa memindahkan target ke dimensi lain. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apa Kevin baik-baik aja? Nyatanya saat ini Kevin tertancap gak berdaya di atas ketinggian akibat banyak benda tajam yang menusuk tubuhnya. Ngelihat itu Maureen yang berdiri di bawah pun bilang, "Benar-benar mengecewakan. Siapa sangka orang nomor 2 sedunia yang mampu menyaingi kekuatan Libra mati begitu saja. Meski gagal kurekrut, kurasa ini ada bagusnya juga. Lagi pula aku berhasil memotong salah satu tangan kanan Ligan." Tiba-tiba Vice Castellan Aquarius yang bernama Zelvia menghubungi Maureen untuk ngasih tahu kalau Kali baru aja ninggalin tempat konferensi pers. Makanya Maureen pun bilang ke Sylvia untuk melanjutkan rencana yang sedikit tertunda. Kevin sendiri yang sekarat parah dengan tubuh yang banjir mengucurkan darah, dia mendengar suara Holy God di kepalanya yang bilang, "Anakku, aku gak bisa terus menyaksikan ini. Aku gak punya pilihan selain turun tangan sendiri." Seketika darah yang menetes dari tubuh Kevin membeku dan terus menjalar ke kaki Maureen yang udah berniat mau pergi. Ngelihat es tiba-tiba yang muncul di bawah kakinya, Maureen pun bilang, "Hah? Sepertinya kau sangat bertekad untuk ikut campur dalam urusan dunia ini ya, Master of Crescent Moon." Persis saat darah yang beku itu jatuh ke tanah sampai pecah, seketika aura es dan salju pekat mengitari tubuh Kevin yang terluka dengan ganasnya. Ngelihat itu Maureen pun panik dan dia bilang, "Sepertinya kau sangat terburu-buru. Gak kusangka kau akan turun langsung begini." Seiring tubuh Kevin kini berada di dalam es yang tebal, Maureen pun bilang dengan lantang, "Kau kira aku akan membiarkanmu melakukan itu?" teriak Maureen yang kemudian mengaktifkan Cancer Sovereign Skill Pulverizing Claw. Dengan skill capit kepiting dewa yang dikontrol dari kedua tangannya, tanpa ampun Maureen menjepit tubuh Kevin yang terlapisi es tersebut agar menghancurkannya sampai nggak bersisa. Tapi sebelum es yang mulai retak itu hancur, Kevin yang dirasuki Holy God-nya pun bilang, "April Blossom." Seketika es yang melapisi tubuh Kevin meledak ke segala penjuru, menghancurkan skill Maureen sampai berkeping-keping. Bahkan es itu berubah menjadi tombak tajam yang mengincarnya tanpa ampun. Dari jumlah es masif yang melapisi tubuh Kevin, seketika wujud Holy God Virgo mulai muncul dan bilang dengan tegas kepada Maureen, "Kurang ajar sekali kau macam-macam dengan pelayanku yang berharga ini. Aku gak akan lagi mengampuni perbuatanmu. Kau harus membayar perbuatan yang telah kau lakukan," kata Holy God Virgo yang mirip seorang wanita bernama Artemis. Ngelihat objek yang menembus tubuh Kevin, Artemis pun bilang lagi, "Sungguh barang yang mengerikan. Siapa sangka objek Monarch bahkan mampu memberikan debuff. Dengan hal semacam ini berarti aku nggak harus menahan diri lagi. Lenyaplah!" Tanpa ampun Artemis menembakkan pusaran es berkekuatan dewa dari tangan kanannya, menghantamkan apapun yang terkena sampai hancur, memaksa Maureen harus bertahan dengan perisai dari capit dewa terkuatnya. Ngelihat itu Artemis meningkatkan kekuatan tembakan es miliknya, sehingga Maureen pun terpaksa mengaktifkan Cancer Sovereign Skill yang lain, yaitu Abyssal Dark Star. Seiring skill yang mirip dengan Black Hole itu mulai menyerap pusaran es, Maureen yang kesal pun bilang dengan lantang, "Aku senang dalam wujud demigod. Aku gak berniat hancur semudah itu." "Wujud demigod? Kau mau melawanku dengan tekad sekecil itu? Benar-benar sombong," balas Artemis yang kemudian mengeluarkan banyak tombak es raksasa dari lingkaran dewa yang ada di belakangnya.
Tanpa ampun, Artemis melontarkan semua tombak es raksasa itu sekaligus ke arah Dark Star milik Morin. Memang beberapa tombak es ada yang terlahap, tapi karena jumlahnya yang terlalu masif, justru tombak-tombak es yang patah itu menciptakan ledak es dahsyat yang gak mampu diserap oleh Dark Star, apalagi dihindari oleh Morin. Morin yang terkena ganasnya ledakan tombak es yang berubah menjadi serpihan tajam hingga ikut membekukannya, berteriak dengan lantang kesakitan, "Terkutuk kau!" Berhubung seluruh sumber daya Cancer telah digunakan, maka Holy God-nya pun dipanggil turun ke bumi. Ngelihat Holy God Cancer mulai meredakan es miliknya, Artemis pun bilang lagi, "Ya, sebaiknya kau panggil aja Holy God-mu itu jika kau masih mau hidup." Penampilanmu menjijikan seperti biasa, Karkinos. Karkinos yang tubuhnya mirip kepiting raksasa pun membalas, "Artemis, jangan menghalangi pelayanku." Konyol sekali. Justru kalian duluan lah yang macam-macam dengan pelayanku, jawab Artemis yang kini mengerahkan senjata dewanya di kedua tangan. Seiring kekuatan kedua Holy God mulai bertabrakan dengan begitu dahsyatnya, lingkungan sekitar yang gak mampu menahan kekuatan yang ada, alhasil dimensi ciptaan Morin gak bisa menahan tekanan hebat dari kedua Holy God itu, sampai-sampai jeritan misterius pun muncul yang membuat Karkinos kebingungan. Berhubung dimensi itu udah retak dan bisa melepaskan sinyal keberadaan Kevin kepada lengan buatannya, si Kevin buru-buru terbang dengan kecepatan penuh membawa Kali bersamanya dalam keadaan gak berhenti teriak histeris, "Semuanya minggir!" Teriak Kali yang ketakutan kalau dirinya akan hancur gak bersisa jika menabrak sesuatu dengan kecepatan gila seperti itu. Ngelihat Kali mendekat dengan kecepatan tinggi, Morin yang kaget pun bilang, "Hah? Kali? Tunggu!" Tanpa babi ibu lagi, dengan lengan Kevin langsung menghantamkan wajah Morin dengan begitu kerasnya sampai hancur bergeping-geping. Bahkan Artemis sendiri termasuk Karkinos sampai melongo ngelihat dahsyatnya daya hancur dari lengan yang dipegang oleh Kali itu. Ngelihat wajah shock Kali yang udah menghancurkan kepalanya, Morin pun bilang dengan kesalnya, "Kebodohan! Gak bisa dipercaya aku kalah untuk kedua kalinya dengan cara yang sama." Dengan makhluk yang dipanggil Holy God telah tiada, maka Karkinos pun dipaksa kembali ke God Realm-nya. Saking cepatnya benturan dahsyat yang terjadi barusan, Kali gak sadar siapa orang yang udah dia tabrak sampai tewas kehilangan kepala. Dan tiba-tiba dia tersentak kaget begitu ngelihat Cancer Core Fragment udah dipegang oleh lengan buatan milik Kevin. Mendengar sesosok dewa memanggil namanya, tapi Kali sama sekali gak kenal, Artemis pun bilang sambil meng-cancel wujud aslinya, "Oh, kau gak mengenalku dalam wujud ini ya? Biar aku kembali ke wujud yang biasa kau kenal," kata Artemis yang secara perlahan berubah menjadi wujud Kevin yang dikenali oleh Kali. Tapi tiba-tiba Kali malah merasa heran dan bilang, ada yang gak beres di sini. Biar aku tanya lagi, kau beneran Kevin?" "Ya, aku Kevin. Aku memang Kevin. Tapi sekarang ini bukan Kevin yang biasanya. Lagi pula aku turun ke bumi dengan meminjam tubuhnya si Kevin ini." Siapa sangka Artemis sang Holy God Virgo memasuki tubuh Kevin sampai dia terlihat seperti seorang wanita jadi-jadian. TW, gimana jalan pertarungan antara Steven, Hugo, Yuha melawan Disaster dan juga Kevin yang palsu? Oke, kita mundur ceritanya sebentar ke beberapa menit sebelum kekalahan Morin akibat hantaman lengan yang dibawa oleh Kali. Dengan gabungan kekuatan Steven, Hugo, dan juga Yuha, mereka bertiga mampu menghantamkan Disaster besar sampai terpental keluar dari markas Leo, membuat Kevin palsu pun kebingungan berkucuran keringat dingin di tempat sana. Dalam hatinya, Kevin palsu itu pun bilang, "Kenapa bisa jadi begini? Semua itu Disaster yang diciptakan dari reliknya Castellan. Setiap dari mereka paling enggak Disaster Black Class. Kenapa mereka bisa dikalahkan?" Tiba-tiba Hugo membentak Kevin kalau semua Disaster itu gak cukup untuk melawan mereka. Bahkan Hugo menentang Kevin untuk menggunakan skill sekte kalau mau melawan dengan benar. Ngelihat Kevin makin berkeringat gak bisa berkata apapun, Yuha pun mengaktifkan skillnya yang bernama Swiftness untuk melesat secepat kilat ke arah Kevin yang palsu. Memang si Kevin masih bisa menghindar dengan melompat ke samping, tapi Steven melemparinya dengan tubuh Disaster lain sehingga dia terpental jauh dan kubus di tangannya menggelinding ke arah Hugo. Seiring skill transformasi Pisces tercancel, sosok Sylvia yang menyamar sebagai Kevin pun muncul dan dia pun bilang dengan kesal, "Gak ada yang berjalan sesuai dengan rencana. Bukannya kekuatan Saint sekarang gak mempan terhadap Disaster, tapi mereka bisa mengalahkan Disaster dengan kekuatan yang gak pernah kulihat sebelumnya," kata Sylvia yang merupakan anggota Pisces kelas SS, salah satu dari 10 kardinal.
Hugo yang mengambil tubuh di bawah kakinya akhirnya paham kalau yang barusan cuma Kevin palsu yang menggunakan relik kubus untuk mengendalikan Disaster. Belum sempat Sylvia melepaskan diri dari Disaster yang menindihnya itu, tiba-tiba Yuha mendekatinya dan bilang, "Bukannya aku udah bilang waktu itu, aktingmu itu payah. Jangan kira kau bisa kabur dengan damai setelah semua kekacauan yang udah kau buat," kata Yuha yang marah secara bersama dengan Hugo dan juga Steven, sampai membuat Sylvia ketakutan kalau dirinya bakalan mampus beneran. Sylvia yang panik berkali-kali mencoba menghubungi Saint Cancer. Sayang, Saint Cancer alias Maureen udah tewas akibat terkena hantaman lengan Kevin yang dibawa oleh Kali sebelumnya. Dan kita pun berada lagi di timeline yang sekarang. Kembali ke Artemis yang baru aja mengenalkan dirinya kepada Kali. Tiba-tiba jiwa Kevin yang asli memberontak sampai keluar dari tubuhnya sendiri karena marah kepada Artemis yang seenaknya mengubah kelaminnya lagi. Namun Artemis beralasan, luka yang Kevin terima dari Black Blade milik Cancer itu terlalu parah. Kalau Artemis cabut dari tubuhnya sekarang, Kevin bisa beneran mati. Saat ini juga, meskipun Kevin gak suka jenis kelaminnya ini berubah, Artemis memintanya bersabar setidaknya sampai lukanya sembuh total lah. Selagi jiwa Kevin marah-marah sekaligus malu, Kali malah seenaknya fotoin tubuh Kevin yang sedang dalam wujud wanita. Pastinya Kevin makin emosi ngelihat itu. Namun Artemis yang memang jiwa wanita asli malah memasang pose layaknya seorang model internasional agar Kali bisa memfotonya dari berbagai angle. Pada akhirnya jiwa Kevin cuma bisa pasrah terdiam nangis di pojokan, membayangkan dirinya akan dibully oleh banyak orang nantinya. Setelah Artemis yang berada dalam tubuh Kevin mengucapkan terima kasih kepada Kali atas bantuannya sehingga dia bisa pergi tanpa harus berlama-lama melawan Karkinos. Emangnya Anda mau kemana? Tanya Kali penasaran. Artemis kejawab, bukannya itu udah jelas. Mereka menyerang Holy Domain Steven dengan kondisi yang sekarang. Tentu aja mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Holy Domain kami. Seharusnya mereka juga akan menyerang Holy Domain kami karena Kevin sedang nggak ada di sana. Jadi kami harus segera mempertahankannya. Mendengarkan itu, Kali pun meminta agar Artemis menerima lengan buatan yang dia bawa ini. Kali menjelaskan kalau lengan buatan itu dibuat khusus oleh Ligan untuk digunakan oleh Kevin. Tapi Artemis merespon, aku nggak bisa menerimanya. Kevin bersikeras untuk menolaknya. Dia bahkan sampai mengancam mau memutuskan ikatannya denganku kalau aku menerimanya. Jadi kami akan mengurus masalah di Holy Domain kami terlebih dahulu. Baru setelah itu aku akan mengunjungi Ligan untuk menjelaskan segalanya. Tapi aku tetap titip salam kepada Ligan. Beritahu kepadanya aku berterima kasih karena dia udah berbuat baik kepada pengikutku, kata Artemis yang kemudian mengaktifkan skill Holy Domain Return. Dan secara tiba-tiba melompat tinggi meninggalkan Kali di sana sendirian. Selepas kepergian Artemis, Kali pun bilang, gawat, padahal ini adalah misi pertama yang diberikan Tuan Ligan kepadaku. Malah gagal dengan menyedihkan. Tiket masukku ke Sekte Ophiuchus hilang sudah. Aku malu pada Tuan Ligan, Higgs, kata Kali yang sedih karena kegagalan misi pertama yang dipercayakan Ligan kepadanya. Sedangkan Ligan sendiri yang baru aja kelar ngelihat memori Sang Monarch 20 tahun yang lalu, dia pun ditanyai oleh Sang Monarch apa dia udah periksa semua ingatan yang mau dia lihat. Ligan ngejawab, ya sebagian besarnya udah sih. Hanya aja masih ada yang kurang. Sepertinya catatan di sini terbatas pada ingatan dari Devil Tower doang. Apa aku nggak bisa melihat ingatanmu sebagai Monarch? Soalnya aku mau informasi terkait mereka. Mendengar si Monarch bilang kalau ingatan di luar itu nggak masuk ke dalam bagian dari perjanjian, Ligan malah membalas, jangan coba-coba menipuku. Berlagak seolah kau sedang membantuku ya. Kau sendiri yang bilang bukan? Kau mau mensinkronisasikan ingatanmu dengan punyaku. Dengan kata lain, kau juga bisa melihat ingatanku. Apa aku salah? Spontan, si Monarch tersenyum lebar dan dia pun merespon, wah, rupanya kau lebih cerdas dari yang aku duga. Aku pikir kau udah sepenuhnya kubodohi, tapi ternyata aku ketahuan juga. Kenapa kau malah pura-pura gak menyadari itu sejak awal? Ligan pun ngejawab, ada segunung informasi yang harus aku ekstrak darimu. Aku juga harus memberikan konteks agar sebuah percakapan bisa dibangun, bukan? Katamu kau sangat ingin keluar dari sini ya? Iya kan? Udah waktunya kau mengeluarkan taruhan tersembunyimu ke meja taruhan ini. Sang Monarch pun membalas, baiklah. Kalau kau mau ingatanku sebagai Monarch, akan kuberikan tanpa ragu. Tapi tentu aja ada harganya.
Kita lakukan melebihi sinkronisasi ingatan dan jadilah satu denganku. Akan kuberikan kau kesempatan untuk melahap dunia ini. Bangkitlah sebagai seorang monarch Ligan. Sementara itu Sung Jae yang menatap Ligan dari belakang, dia heran kali ini pamannya beneran makan waktu yang lama. Baru aja berharap nggak ada yang salah, tiba-tiba Sung Jae tersentak karena mendengarkan suara misterius yang mendekat dari luar tower. Dan dia bilang, kenapa Devil Tower jatuh dalam kehancuran seperti ini? Pantas aja Monarch mengirim kita kemari. Begitu pintu luar dibuka, spontan Sung Jae kaget karena yang datang adalah dua sosok monster dengan wujud yang sangat mengerikan. Satunya berbadan besar dan satunya lagi berbadan ramping. Si monster yang berbadan besar pun nanya ke Sung Jae, kenapa kau bisa masuk? Apa kekacauan di tower ini adalah ulahmu? Belum sempat Sung Jae menjelaskan, tiba-tiba si besar ini mendapati kalau Sung Jae udah mengakses sistem tower. Gak terima dengan hal itu, tanpa ragu si besar itu langsung melesat ke arah punggung Ligan untuk menghantamkannya tanpa ampun. Tapi dengan skill avatar yang Sung Jae miliki, dia mampu menghalangi si besar sambil bilang dengan lantang, jangan berani-beraninya kau menyentuh dia. Namun tiba-tiba si ramping ikutan nongol dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi sambil bilang, harusnya aku yang bilang begitu. Seketika Sung Jae terkena hantaman kaki dengan begitu keras sampai dia terpental hebat dan membentur dinding tower dengan begitu kuat juga. Untungnya Sung Jae gak terluka sedikit pun berkat skill Ophiuchus Barrier of Snake Skill. Meski Sung Jae ketakutan terhadap makhluk yang datang entah dari mana ini, dia tahu mereka yang bukan makhluk biasa pasti akan mengincar pamannya lagi. Berhubung kondisi paman Gan sedang gak berdaya karena sedang menyelami ingatan dari Monarch, Sung Jae pun bertekad harus menahan mereka sampai pamannya kembali apapun yang terjadi. Sedangkan si besar sendiri merasa kekuatan yang digunakan si bocah di hadapannya ini sangat menarik. Dia bersedia mengurusi si bocah itu, lalu menyuruh si ramping untuk menyingkirkan orang yang terhubung pada sistem. Mendengarkan itu, Sung Jae yang marah segera meng-cancel barrier dan bilang dengan lantang, sial, kalian kira aku akan membiarkannya? Untuk seukuran manusia kau berani juga, tegas si besar itu, dan kemudian melesat sekuat tenaga sambil mengerahkan serangannya. Ngelihat serangan itu lagi-lagi ditahan oleh kekuatan avatar si bocah, si besar itu pun bilang lagi, semangatmu bagus, tapi cuma itu aja yang kau punya. Aku kira bermain denganmu akan menyenangkan, tapi ternyata kekuatanmu cuma segini kah? Sung Jae sampai bergetar menahan tinju si besar tersebut dan bilang dalam hati, sial, dasar berisik, aku mau mengeluarkan sesuatu juga tahu. Berpikirlah Cheong Sung Jae, pasti ada skill dari Ophiuchus yang bisa kau gunakan sekarang. Ya, itu dia, batin Sung Jae yang akhirnya menemukan skill yang tepat. Kita kembali sebentar ke markas Leo di Amerika. Usai Sylvia dihajar dan juga diikat, barulah Hugo bersama dengan rombongan tahu kalau Kevin yang asli diculik oleh Cancer. Dan di saat bersamaan Sylvia berubah menjadi Kevin untuk membuat pernyataan palsu. Saat Kevin nanya dari mana si kawan dapat relik kubus tersebut, Sylvia bilang kalau Saint Cancer yang memberikannya. Tapi perkara rinciannya dia pun gak tahu. Terus kau tahu kemana Kevin dibawa? Tanya Hugo sekali lagi. Sylvia ngejawab sambil tertawa licik. Percuma aja. Walaupun aku gagal, Saint Cancer pasti udah menghabisi Kevin dan menyusup ke Holy Domain Virgo sekarang ini. Yang berarti tujuan kami udah tercapai. Meski ucapan itu membuat Hugo dan juga rombongan terkejut bukan main, tiba-tiba pintu tempat mereka berada didobrak oleh seseorang dan dia pun bilang, lucu ya? Lucu. Betapa kagetnya mereka semua, terutama Sylvia ketika mendapatkan kalau yang datang itu adalah Kali. Dengan wajah murka, Kali pun bilang, jawab aku, lucu ha? Dan Kali pun makin murka lagi karena Yuha nanya apa lengan buatan itu jangan-jangan kau gagal mengantarkannya. Kali merespon, berhenti musikku sialan. Hei Sylvia. Sylvia yang panik pun ngejawab, ya. Tanpa ampun Kali menampar mulut Sylvia menggunakan tangan buatan Kevin sembari bilang dengan keras, aku tanya, lucu nggak? Kenapa kau nggak jawab goblok? Ayo teruskan, mana suara knalpot buntutmu tadi? Kata Kali yang kemudian tanpa ampun menampar Sylvia berkali-kali dengan keras sampai Yuha dan juga rombongannya panik melihatnya. Bukan menenangkan Kali, dengan sengaja Yuha malah ngomporin lagi kalau dirinya berhasil menyelesaikan misi pengantaran lengan buatan untuk Steven. Sekarang Kali pun makin emosi parah seperti orang gila.
Di tengah kekacauan akibat kompetisi dua gadis tersebut, tiba-tiba muncul notif di hadapan Hugo yang bilang, "Skill take the hit for me. Anda telah ditunjuk sebagai target dari perisai keluarga Caster Cheon Sung Jae." Gara-gara skill tersebut, secara tiba-tiba Hugo langsung ditransfer dari markas Leo di Amerika menuju ke Devil Tower di Korea Selatan. Kembali ke Devil Tower, terlihat saat ini monster ramping mau menghajar leher Ligan dengan kaki tajamnya. Tapi sebelum kaki itu mengenai Ligan, tiba-tiba Hugo ditransfer muncul persis di atas Ligan, sehingga dia pun menjadi perisai badan bagi MC kita yang masih berada dalam dunia ingatan. Pastinya Sung Jae senang ngelihat kemunculan ayahnya, dan saat keberhasilan Sung Jae sebagai Templar Ophiuchus menjaga keselamatan Holy God Ophiuchus, poin kontribusinya bagi sekte pun bertambah. Sedangkan Hugo sebagai Saint dari Ophiuchus, karena dengan rendah hati melindungi Holy God dengan tubuh lusuhnya sendiri, pertahanannya pun meningkat sehingga dia nggak terluka dari serangan Disaster. Sekarang kita pindah ke dunia ingatan antara Monarchs dan juga Ligan. Mendengar Ligan bilang menjadi Monarch cuma ocehan omong kosong, sang Monarchs pun bilang sambil tersenyum, "Ligan, aku benar-benar serius. Aku udah melihat potensi yang kau punya dari ingatanmu itu. Potensi seorang God of Disaster. Kau nggak ditakdirkan menjadi Holy God kelas menengah. Terimalah aku dan kau nggak akan rugi jika kau dan aku menyatukan kekuatan." Belum habis sang Monarch bicara, tiba-tiba dia dan Ligan tersentak kaget saat mendapati di dunia luar udah kedatangan dua monster. Begitu Ligan nanya siapa mereka, Monarch ngejawab, mereka jenderal di bawah perintah Lord of Time, master dari Devil Tower ini. Juga orang yang memenjarakanku di sini. Dia jugalah yang merencanakan penikamanmu dengan menggerakkan orang-orang yang punya hasrat untuk menghabisimu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Dengan datangnya jenderal-jenderal itu, kita udah gak punya banyak waktu. Apa yang membuatmu meragukannya lagi, Ligan? Ayo kita balaskan dendam ini. Kita hancurkan para Holy God dan Monarchs yang telah menghina kita. Jika kita menyatukan kekuatan dan menjadi Monarchs, kita bisa menguasai dunia ini dari posisi yang paling atas. Mendengarkan provokasi itu, Ligan ngejawab dengan tegas, "Jawabanku jelas, aku menolak. Balas dendammu itu sesuatu yang gak bisa kau lakukan tanpa diriku, bukan?" Bicara apa kau?" tanya Monarch yang terkejut. Ligan ngelanjutin, "Ada-ada aja. Rencana dangkalmu untuk menyeretku masuk itu udah ketahuan. Seandainya aku gak kembali ke Devil Tower, kau pasti masih akan terkurung di sini dan gak bisa berbuat apapun. Kalau ini memang hal yang bisa diselesaikan dengan satu tim bersamaku, aku gak akan melalui semua kesulitan ini. Kenapa gak langsung aja bilang kalau kau mau melahap kekuatanku untuk dirimu sendiri? Kalau aja kau memohon, aku mungkin udah memanfaatkanmu dan membiarkanmu tetap hidup untuk sementara. Ya, aku tetap akan mengabulkan permintaanmu itu. Begitu kau dicerna di perutku, itu udah termasuk menjadi satu, ya kan?" kata Ligan sembari mengaktifkan skill Gluttony Ophiuchus untuk mulai melahap Monarch ke dalam tubuhnya. Seiring sang Monarch ditarik ke dalam Ligan, seluruh rongga tubuhnya mengeluarkan aura cahaya Ophiuchus yang membuat kedua Disaster di hadapan Hugo dan Sung Jae panik luar biasa. Mendengar Sung Jae bilang kalau dia nggak tahu apa yang sedang terjadi, si besar pun langsung melesat sekuat tenaga untuk meninju punggung dari Ligan. Tapi hebatnya, Hugo mampu menahan serangan tersebut meski harus bersusah payah. Tapi tiba-tiba si ramping malah melompat tinggi mengerahkan tenaga berputar tajam untuk menghajar Ligan. Ngelihat itu Hugo pun murka parah, memancarkan aura api Sagittariusnya dengan sangat deras yang langsung mengejutkan kedua Disaster itu. Belum hilang rasa terkejut mereka. Tanpa ragu Sung Jae menggerakkan cengkraman dari avatarnya untuk memisahkan si ramping dari si besar. Memang si ramping sempat mencoba membalas dengan tendangan tajamnya ke arah avatar Sung Jae. Tapi Hugo yang berlapiskan aura api yang diperkuat oleh Ophiuchus juga segera menolong anaknya itu dan bersiap melepaskan serangan andalan. Tanpa ragu, Hugo mengerahkan serangan api dengan full power. Api panasnya melesat ganas yang membuat kedua Disaster itu merinding disco. Tapi sebesar sempat menepis serangan Hugo dengan perisainya untuk membelokkan serangan api yang dahsyat itu ke atasnya. Hasilnya, api yang terlontar dalam bentuk pusara raksasa menabrak dinding Devil Tower sampai hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menghilang menuju langit yang hampa.
Di tengah rasa nggak percaya Disaster pada kekuatan serangan barusan, tanpa ragu Hugo menendang perut si besar yang membuat dia terseret jauh ke belakang. Ngelihat kemampuan dari Hugo, kedua Disaster mengakui kalau situasinya berubah lebih buruk dari dugaan. Dan parahnya lagi, itu bukan karena mereka meremehkan lawannya. Manusia-manusia ini menggunakan kekuatan Holy God yang sangat kuat. Terlebih lagi manusia di depan sana nggak cuma menggunakan kekuatan satu Holy God. Sebenarnya siapa mereka ini? Tanya si Ramping kepada si besar. Si besar yang merasa nggak punya pilihan lain tiba-tiba mengeluarkan semacam jam saku di tangannya, membuat Hugo langsung punya firasat buruk. Sambil menghancurkan jam saku tersebut, si besar pun bilang dengan lantang, "Sebagai utusan Lord of Time yang agung, ku perintahkan kau untuk mengembalikan waktu di Devil Tower." Seketika dari jam saku yang hancur menjadi beberapa komponen memancarkan aura pekat mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh Devil Tower. Dan waktu pun berjalan mundur di sana, sehingga Devil Tower yang hancur secara perlahan kembali seperti semula. Di tengah kekagetan Hugo dan juga Sung Jae ngelihat itu, tiba-tiba kaki Hugo ditarik oleh sosok Disaster yang menakutkan yang kembali bangkit. Ngelihat itu, Hugo pun makin shock dan dia bilang dalam hati, "Sial, jangan-jangan ini situasi yang Gan ceritakan waktu itu, kebangkitan kembali mayat-mayat Disaster." Ligan sendiri yang masih berada di dalam dunia ingatan merasa heran ketika muncul notif di hadapannya yang bilang kekuatan besar dari Monarch menegaskan dominasinya terhadap Devil Tower. Aktivasi skill Gluttony terhambat. Ngeliat itu, Ligan pun bilang, "Oh, apa ini? Aku nggak tahu trik apa yang kau gunakan, tapi hentikan skillku. Harus kuakui kau cukup mengesankan." Dan tiba-tiba Ligan pun sedikit tersentak saat mendapati kalau dirinya mendapatkan pesan dari pengirim Lord of Time. Ligan bilang, "Hah? Si bajingan ini mengirim salam yang berkelas." Ya. Jujur, Ligan malas ngurusin soal pesan sampah yang datang kepadanya. Dia pun segera mengaktifkan ulang skill Gluttony untuk menyerap jiwa Monarch yang berada di depannya sekarang. Meski sang Monarch meraung-raung agar tawarannya dipertimbangkan, Ligan yang gak peduli bilang dengan tegas, "Mending kau terima aja takdirmu itu, biar aku aja yang balas dendam." Seiring core sang Monarch mulai kelihatan, Ligan pun makin semangat untuk melahapnya. Namun tiba-tiba muncul suara misterius yang bilang kepada Gan, "Wah, kurasa ini cukup bermasalah." Seketika muncul notif peringatan yang bilang kalau kekuatan besar dari suatu Monarch semakin dekat dari segala arah. Monarch Admin Tower yang benci dengan rekan Monarchnya itu bilang dengan lantang, "Bajingan, kau pikir siapa kau berani datang kemari? Time Monarch." Ya, yang saat ini menembus memori Monarch Tower adalah Time Monarch yang memakai jubah sekaligus tongkat. Ngeliat Time Monarch merebut core yang ada di hadapannya, Ligan yang murka segera meledakkan aura Ophiuchus-nya. Dalam mode Holy God-nya, Ligan pun bilang dengan tegas, "Salam kenal Time Monarch, aku udah dengar banyak tentangmu. Jadi kau orang yang menusukku dari belakang ya. Terus sekarang kau juga mau mencuri makananku. Kuharap kau udah tahu konsekuensi dari perbuatanmu itu." Sembari mundur dari dunia ingatan Monarch Admin Tower, Time Monarch pun ngejawab, "Yah, Monarch bodoh yang udah tumbang itu sebenarnya sumber kekuatan yang baik bagi Devil Tower. Karena itu aku nggak bisa menyerahkannya." "Diam!" jerik Ligan sambil mengerahkan kekuatan Ophiuchus miliknya demi menangkap Time Monarch yang berusaha kabur dari dunia ingatan. Sayang kekuatan itu gak mempan terhadap Time Monarch, dan Time Monarch pun bilang sambil tersenyum, "Mengesankan, siapa sangka kau bisa mendapatkan kekuatan sebanyak itu dalam waktu singkat setelah awakeningmu." Ngelihat kekuatan Ligan gak mampu mencegah Time Monarch kabur, Monarch Tower pun menyuruh Ligan berhenti karena kekuatannya masih gak bisa menyaingi Time Monarch, malahan cuma akan diserap olehnya. Time Monarch pun tertawa dan dia bilang, "Benar-benar pemandangan yang konyol. Apa kau berada dalam posisi untuk mengkhawatirkan orang lain? Seharusnya kau khawatirkan dulu dirimu itu. Bawaanku udah membalikan waktu di tower. Kau tahu artinya, bukan?" Sering banyak lengan mengerikan yang menembus dunia ingatan mulai menarik paksa Monarch Tower. Dia pun bilang dengan tegas, "Jangan. Kalau kau menggunakan kekuatan sebanyak itu sekarang ini, aku akan lenyap. Kau butuh aku untuk mempertahankan Devil Tower, bukan?" "Kurasa kau udah salah paham. Aku gak berniat melindungi Devil Tower. Justru aku ingin membuatmu lenyap," kata Time Monarch sambil tersenyum dengan jahat.
Dalam keadaan yang hampir tercabik-cabik oleh lengan-lengan tersebut, Monarch Tower pun meluapkan amarahnya yang tersisa. Dasar bajingan gak tahu terima kasih. Selama ini kau mencuri kekuatanku dan sekarang kau mempermalukanku sehina ini. Itulah kata-kata terakhir sang Monarch Tower yang pada akhirnya jiwanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan Time Monarch. Time Monarch merasa puas tujuannya udah tercapai, tapi dia malah heran ngelihat Ligan yang menatapnya penuh dengan kemarahan. Mendengarkan Ligan bilang kalau antara Monarch punya masalah rumit tersendiri, si kawan itu pun ngejawab dengan santai. Tentu aja, kemanapun kau pergi, kehidupan itu tetap sama. Karena sekarang pemandangan pikiran Great Monarch mulai hancur, udah waktunya aku berpamitan. Waktu di Devil Tower sekarang akan mundur dan juga direset. Setelah direset, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di Devil Tower ini. Anggaplah ini bentuk permintaan maafku karena udah mengganggu makanmu, kata Time Monarch, di mana di belakangnya ada jam pasir raksasa yang sedang membalikan waktu. Meski Ligan berusaha mengejar, Time Monarch yang udah ready untuk cabut dari dunia ingatan segera mengucapkan kata-kata perpisahan. Gak usah terburu-buru, sekarang masih belum waktunya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa, Ligan. Seiring Time Monarch menghilang, dunia ingatan Monarch Tower pun runtuh. Sehingga Ligan pun kembali tersadar. Ligan mengira dia udah menjaga semuanya agar tetap terkendali, tapi pada akhirnya masih tetap terganggu juga. Seketika Ligan pun tersentak dan segera menoleh ke belakang karena Hugo dan Sung Jae memanggilnya. Siapa sangka di dalam tower udah bejibun Disaster yang siap menyerang mereka bertiga. Tapi sebelum itu si Ramping nanya ke Ligan, "Hei kau, apa yang udah kau lakukan pada Great Monarch of Time and Space? Sebenarnya apa yang kau lakukan sampai membuat Fallen Monarch terbakar seperti itu?" Mendengarkan itu, Ligan pun jadi tahu kalau Monarch Admin Tower nama aslinya adalah Great Monarch of Time and Space. Dengan Fallen Monarch yang terbakar hangus, Ligan yakin kalau si kawan ini udah nggak ada gunanya lagi. "Woi, kau mengabaikanku, jawab pertanyaanku," kata si Ramping yang kini makin murka. Tapi Ligan malah bilang ke Sung Jae dan Hugo untuk menunduk sekarang juga. Tanpa ragu, Ligan melontarkan kekuatan Opiosus dengan satu kibasan tangan tepat ke hadapan si besar dan juga si Ramping. Seiring kekuatan itu mulai meledak dengan dahsyat dan memaksa si besar harus menahannya dengan Precise Monarch. Kekuatan itu menjalar dengan kecepatan dan daya rusak yang benar-benar gila, menghancurkan apapun yang terkena dengannya sampai gak bersisa. Mulai dari para Disaster, dinding tower, bahkan melebar ke area kota luar sana. Begitu ledakan mulai sirna, terlihatlah lubang yang menganga dengan ukuran yang sangat besar, mulai dari setengah pondasi Devil Tower hingga area perkotaan beberapa puluh kilometer jauhnya. Gila. Selagi Hugo dan Sung Jae shock parah dengan daya rusak sehebat itu, Ligan pun bilang dengan wajah yang kesal, "Oi kacung Time Monarch, suasana hatiku sedang buruk gara-gara bos kalian. Si Monarch yang terbakar itu ulah bos kalian, kau paham?" kata Ligan kepada si Ramping dan si besar yang gak berhenti bergemetaran merinding sanggit takutnya ngelihat kekuatan Ligan barusan. Tapi si Ramping malah membalas dengan teriakan yang lantang, "Tutup mulutmu! Beraninya manusia macam kau menghina Monarch kami, akan kukoyak habis tubuhmu itu!" Teriakan si Ramping seiring dengan para Disaster lain yang masih hidup berkat perisai Monarch bersiap untuk menyerbu. Sung Jae yang ketakutan ngelihat para Disaster itu bilang dalam hati, setiap Disaster di sana setidaknya punya Danger Class tingkat Red atau di atasnya. Paman Gan melawan semua Disaster itu sendirian selama 20 tahun. Namun tiba-tiba Ligan menyentuh pundak ponakannya dari belakang sambil bilang, "Sung Jae, kau masih ingat waktu sebelumnya aku bilang kita mau melakukan latihan yang intens. Sebelum latihan dimulai, biar ku tunjukkan demonstrasi singkat di sini. Amati dengan seksama, setelah itu baru kau ikuti. Paham?" Mendengarkan itu, Sung Jae kembali bersemangat dan dia bilang dalam hati, "Sejak dulu aku selalu penasaran gimana cara paman bertarung demi kelangsungan hidup di Devil Tower ini, dan pola pikir apa yang diperlukan agar bisa menjadi sekuat dirimu, Paman Gan. Ini kesempatan belajar yang sangat bagus." Ngelihat Ligan maju sendirian, si besar pun bilang dengan lantang, "Serang si brengsek itu sekarang!" Seiring semua Disaster yang tersisa menyerbu serentak ke arah Ligan yang kedua tangannya berada di dalam kantong, Ligan pun bilang dalam hati, "Maaf Sung Jae, sebenarnya demonstrasi yang ku bilang tadi cuma alasan aja supaya kau nggak ketakutan."
Nyatanya, pemikiran menghancurkan Devil Tower yang baru dibangun kembali rasanya terlalu menyenangkan untuk ditahan. Geram Ligan dalam hati sembari mengaktifkan kekuatan Ophiuchus yang memancar deras di tubuhnya. Bahkan aura petirnya menyambar keluar dari mata Ligan. Secara tiba-tiba, Ligan meledakkan kekuatan Ophiuchus hingga menciptakan pilar energi raksasa yang menjulang tinggi ke atas, menghancurkan dinding Devil Tower yang tersisa sampai berkeping-keping, termasuk dengan paras Disaster yang langsung lenyap sekejap mata akibat terkena ledakan dahsyat tersebut. Ngelihat Devil Tower nyaris lenyap, Ligan pun bilang dengan nada kecewa, "Hai, towernya benar-benar berantakan nih. Jadi gimana? Masih mau lanjut? Kalau udah begini harusnya kalian paham kan kalau kekuatanku seperti apa." Si besar yang armornya retak-retak langsung membalas, "Mustahil, jarak kekuatannya sebesar ini." Mendengarkan Ligan meragukan dua Disaster yang tersisa sebagai jenderal ataupun bohongan, Hugo pun bilang dalam hatinya, "Gun, dia memang selalu kuat. Tapi setelah Awaken sebagai Holy God, levelnya benar-benar sangat berbeda. Kekuatannya benar-benar di luar Nurul." Ligan sendiri pun lanjut ngerosting dua Disaster yang berada di depannya. "Kalian ini jauh lebih lemah dari yang kusangka. Apa benar-benar nggak ada dari kalian yang selevel Baron Helmet kah? Diam! Kau membandingkan kami dengan orang yang bahkan masih kalah meski diberikan kekuatan dari Lord. Seandainya Lord menganugerahkan kami dengan kekuatan, sampah seperti kalian gak punya kesempatan hidup." Mendengarkan itu, Ligan pun jadi paham kalau para Disaster dan juga Monarchs ini udah seperti hubungan hierarki sistem sekte antara Holy God dengan para Saint, di mana Monarchs yang menjadi Lord, sedangkan para bawahannya adalah Disaster yang disebut General. Sepertinya mereka nggak mendapatkan kekuatan tambahan apapun dari Monarchs, nggak seperti Baron Helmet. "Ya, aku juga udah bertambah kuat sih," kata Ligan dalam hati. Ligan pun menutup roastingannya dengan bilang, "Jadi kalian mau bilang kalau pertarungan ini nggak seimbang, bukan?" Ngelihat Sung Jae tiba-tiba bersorak gembira karena pamannya berhasil mengalahkan para jenderal Disaster dengan satu serangan, Ligan pun menunjuk ke arah Sung Jae dan dia bilang kepada dua jenderal tersebut, "Gimana kalau kalian bertarung dengan ponakanku aja? Sung Jae, ganti latihanmu dengan melawan mereka berdua." Spontan Sung Jae dan juga dua jenderal Disaster itu kaget bukan main mendengarkan ucapan Ligan barusan. Di saat Sung Jae kaget karena merasa nggak mampu melawan Disaster level jenderal, si besar sendiri kaget karena merasa harga dirinya jatuh jika melawan cecunguk bocah seperti Sung Jae ini. Ligan pun malah merespon, "Kalian sendiri yang bilang bukan kalau kalian menerima kekuatan dari Lord, kalian gak akan kesulitan melawanku. Pada akhirnya ini cuma masalah keseimbangan doang, bukan? Kalau kalian gak mendapatkan kekuatan dari Lord kalian itu, melawan Templarku seharusnya udah bisa menyeimbangkan perlawanan, bukan begitu?" "Bajingan! Mau sejauh apa kau meremehkan kami?" teriak si besar yang murka parah. Ligan pun membalas, "Apa masalahnya? Anak di sebelahku ini sebenarnya kandidat tangan kananku loh. Apa kalian tahu itu?" Mendengarkan ucapan itu, seketika suasana hati Sung Jae berubah 180 derajat dari ketakutan menjadi semangat membara karena pamannya kini mengakui kemampuannya secara langsung. Ngelihat Sung Jae jadi beringas cuma karena dipanggil sebagai tangan kanan, ayahnya pun langsung protes. "Oi Gan, aku baru dengar ini. Lagian sejak kapan melawan Disaster General Class seperti ini menjadi permainan anak-anak? Mending aku aja yang turun tangan." Sung Jae itu masih belum habis Hugo bicara, tiba-tiba Sung Jae udah menghalangi ayahnya dengan tangannya lalu bilang dengan tegas, "Ayah, tolong jangan ikut campur. Sebagai tangan kanan Paman Gan sekaligus Templar nomor 1 Sekte Ophiuchus, biar aku, Cheon Sung Jae yang menangani situasi ini," kata Sung Jae sok cool percaya diri. Dan dengan begitu urusan dua jenderal tersebut pun diserahkan sepenuhnya kepada Sung Jae. Ya sebenarnya Ligan yakin Sung Jae bisa mengalahkan mereka. Secara dua jenderal ini udah dia lemahkan juga dengan kekuatan dahsyat beberapa kali. Oke, 2 jam pun berlalu. Terlihat saat ini Ligan dan Hugo udah pulang ke Holy Domain kedua Sekte Ophiuchus, yaitu Ligan Tower. Selagi Hugo merasa depresi di sana, seketika Yuha dan Kali pun tiba di Ligan Tower sepulangnya dari markas Leo di Amerika. Saat Yuha bangga cerita kalau dia berhasil menyelesaikan misi, pastinya Kali merasa depresi berat karena misinya gagal total. Untuk menenangkannya, Ligan pun bilang, "Ya mau gimana lagi Kali, aku berikan belakangan aja nanti ke si bocah putih." "Oh iya, si kucing bongsor bilang apa setelah dapat lengan buatan itu?" tanya Ligan ke Yuha setelahnya.
Yuha ngejawab sambil tersenyum. Dia kegirangan. Kalau aja dia sedang gak sibuk membereskan sekte Leo, dia pasti bakalan buru-buru ke sini untuk nanya apa lengan kiri juga ada. Dasar serakah seperti biasanya, balas Ligan yang ikutan tertawa di sana. Tiba-tiba Yuha pun tersentak heran saat melihat ayahnya yang dari tadi gak berhenti menghela napas panjang. Saat Yuha nanya ayahnya kenapa, Hugo pun langsung cerita dengan kesal sambil menarik-narik leher Ligan. Dia bilang semua ini gara-gara Ligan. Dia menyuruh Sung Jae bertarung melawan Jenderal Disaster Class dan memaksaku pulang kemari. Oh, jadi ayah ninggalin Sung Jae di Devil Tower sendirian, tapi sekarang khawatir kepadanya? Tanya Yuha dengan wajah yang heran. Hugo pun membenarkan. Lagian mereka nggak tahu kesulitan apa yang sedang Sung Jae hadapi seorang diri. Tapi Yuha malah menanggapi, ayah berhentilah meremehkan Sung Jae. Dia itu adalah bagian dari Ophiuchus. Kalau dia bertekad menjadi tangan kanannya Paman Gan, seharusnya dia udah ada kesiapan untuk hal tersebut. Pikirin aja, selama ini dia juga belum pernah tuh mengalami situasi yang terburuk, bukan? Ligan yang setuju dengan ucapan Yuha sama seperti Kali, dia pun bilang ke Hugo, Taekso, kalau kau sekhawatir itu mending diam aja di sini. Kalau sesuatu terjadi kepada Sung Jae, kau bisa langsung pergi ke Devil Tower, bukan? Lah, emangnya kau mau kemana? Tanya Hugo penasaran. Ligan pun ngejawab, aku mau ke Virgo. Si kepiting busuk itu mulai bergerak juga. Kali ini akan benar-benar kuakhiri dia. Aku muak main kucing-kucingan dengan bajingan itu. Persis seperti ucapan Ligan, saat ini Morin bersama dengan pasukan aliansi sedang memukul mundur pasukan Virgo dari garis pertahanan. Dari aliansi tersebut, Taurus bertugas sebagai pendobrak pertahanan. Aquarius merawat orang-orang yang terluka, sedangkan Capricorn dan juga Aries memulihkan relik yang kehilangan durabilitas. Dengan serangan yang masif dan terorganisir, Holy Domain Virgo yang berada di Eropa benar-benar terdesak dan mengalami kerusakan yang parah. Selagi para pemimpin pasukan Virgo menyuruh prajuritnya untuk bertahan habis-habisan di depan istana agar nggak diterobos, tiba-tiba pemimpin tertinggi maju ke depan dan dia bilang ke mereka semua, mundur, biar aku yang pimpin sekarang. Belum sempat para prajurit itu mencerna ucapannya tersebut, tanpa ragu Kevin yang dirasuki Artemis langsung melesat ke depan dengan kecepatan penuh menggunakan dorongan pilar es yang diciptakan di bawah kakinya yang membuat prajurit Taurus benar-benar kaget melihatnya. Usai mengaktifkan lingkaran Holy God di punggungnya, seketika tubuh Kevin terlapisi armor serba putih dan bersiap menggunakan pedang es andalannya. Sambil mengerahkan aura es yang begitu deras, Artemis pun bilang dengan lantang, penganut Virgo, Holy God kalian udah tiba. Jangan takut ataupun gentar, lawan musuh kalian, maju! Dengan simbol lingkaran Virgo yang memenuhi area sekitar, moral pasukan Virgo pun meningkat pesat karena kehadiran Holy God yang bertarung bersama dengan mereka. Ngelihat itu pasukan musuh pun shock berat dan dia bilang, tunggu, bukankah itu Saint Virgo? Jadi maksudmu dia Holy God? Gimana bisa kita melawan seorang Holy God? Terus memangnya Saint mereka wanita ya? Kata prajurit musuh yang membuat jiwa Kevin kesal parah mencak-mencak mendengarnya. Ngelihat Morin yang berada di barisan pasukan musuh ikutan turun tangan, Artemis juga segera mengaktifkan skill Virgo, Summer Shooting Star. Seketika dari beberapa kristal es raksasa yang tercipta, melesatlah banyak tombak es tajam raksasa dengan begitu cepat ke arah Morin dan juga pasukannya. Ngelihat itu Morin bukannya gentar, malahan sambil tersenyum licik dia langsung mengcounter semua tombak es itu dengan pilar tajam yang dilontarkan dari dalam tanah. Hal itu membuat pasukan Virgo kaget dan mereka bilang, mereka menahan skill yang dilancarkan Holy God kita. Gak mungkin, jangan-jangan mereka juga... Persis seperti ketakutan pasukan Virgo, tanpa basa-basi, Morin langsung memanggil Holy God-nya. Dan dia bilang dengan tegas, wah, kurasa ini situasi yang gak asing. Kau mengerti bukan? Ini gak akan semudah sebelumnya. Kita mulai pertandingan ulang kita, Artemis. Udah ku tunggu-tunggu. Akan ku akhiri permainan menyedihkan ini sekarang, balas Artemis dengan tatapan yang murka. Selagi dua Holy God itu memulai pertarungan yang ganas, Ligan pun menonton pertarungan itu via cermin Scorpio di Ligan Tower. Merasa kesal karena dua Holy God seenaknya turun ke bumi seakan gak ada masalah yang akan terjadi. Begitu Ligan mau berangkat ke markas Virgo, tiba-tiba Kali menahannya sebentar untuk menyerahkan sesuatu sembari bilang, untuk jaga-jaga kalau senior memang mau ke sana, tolong bawa ini juga, kata Kali yang membuat Ligan sedikit heran, item apa itu sebenarnya.
Kembali ke pertarungan pasukan Virgo versus pasukan aliansi musuh. Seiring dua pasukan itu saling serbu dengan kemampuan terbaik masing-masing, Morin yang berada dalam mode demigod pun bilang dengan tegas kepada para pasukannya. Pertempuran ini sekarang menjadi perang gesekan. Seperti cara Ligan dalam menangani Leo, buat Virgo menghabisi segala sumber daya mereka. Sadar musuh akan menggunakan cara yang sama saat Ligan mengalahkan Narasimha, Artemis pun membalas dengan lantang. Kalian kira Cancer punya sumber daya yang gak terbatas? Kami sekte kedua terbaik di dunia. Kalau ini menjadi perang gesekan, bukankah justru kalian yang akan dirugikan? Kau benar soal itu. Tapi pasukan ini terdiri dari koalisi sekte-sekte yang udah kehilangan sain mereka. Mereka udah mengumpulkan semua sumber daya mereka ke sekte Cancer. Paling enggak kami punya jumlah yang lebih dari cukup untuk mempertahankan Holy God Dissension, kata Morin sambil memamerkan kekuatan sekte lain yang udah dia kumpulkan. Artemis tahu kalau itu bukan kabar baik, makanya dia pun segera memfokuskan kekuatan di pedangnya agar menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Seiring pusaran es raksasa melesat dengan tinggi ke atas dari pedangnya, baik musuh ataupun rekan yang benar-benar kaget ngelihat itu pun bilang, "Apa-apaan itu? Sovereign skill? Itu sovereign skill! Gak mungkin, langitnya membeku," jerit mereka semua saat memandangi es itu mulai menutupi langit dalam skala yang sangat besar. Saat banyak pasukan aliansi yang berseru untuk mundur begitu skill Sovereign Virgo aktif, Karkinos malah tersenyum lebar dan dia bilang, rupanya kau mulai main trik sekarang ya," kata Karkinos sambil menatap Sovereign skill Virgo yang bernama Frozen Sky, di mana langit luas tertutupi es dan pilar-pilar tajam menghunjam ganas ke bawah. Mendengar Karkinos mengajaknya terlalu keras berusaha, tanpa ragu Artemis menancapkan pedangnya ke bawah sehingga pilar-pilar tajam itu pun mulai menghujani Karkinos dengan begitu dahsyat. Tapi dalam sekejap tiba-tiba mata Artemis terbuka dengan lebarnya saat mendapati skill ultimate miliknya ternyata diserap begitu aja ke dalam kegelapan yang pekat. Ngelihat ekspresi shock dari Artemis, Morin pun tertawa lebar dan dia bilang, "Inilah cara lain dalam menggunakan Abyssal Darkstar. Benar-benar jurang di bawah kegelapan yang melahap sesuatu yang ada." Betapa kagetnya Artemis saat ngelihat ke bawah pasukannya yang udah panik terhisap ke dalam skill milik Karkinos. Belum juga hilang rasa kagetnya, tiba-tiba mata Artemis kembali terbuka dengan lebar, bahkan dia sampai bertukuk lutut ke atas es ciptaannya sendiri. Seiring aura pekat misterius mulai menggerogoti tubuh Kevin yang dirasuki Artemis, Morin pun bilang lagi, terasa juga efeknya. Menembus penghalang mental butuh beberapa waktu karena kau ada dalam kondisi Holy God. Gimana rasanya skill invasi mental langsung dari Monarch ini?" Mendengarkan itu Artemis gak menyangka efek skill pengekang dari Morin memasukkan kunci ke dalam kepala Kevin sewaktu masih di Amerika. Ternyata masih ada. Parahnya gak cuma pasukan Virgo yang terhisap ke dalam skill Karkinos itu, bahkan termasuk pasukan aliansi Cancer juga. Merasa rugi kalau banyak rekan aliansi yang terhisap skill sendiri, Morin pun terpaksa harus segera mengakhirinya. Padahal masih ingin melihat Artemis yang berada di dalam tubuh Kevin menderita lebih lama. Tanpa ragu Morin segera mengaktifkan skill ultimate-nya yang bernama Carapace Grave. Seketika cangkang kepiting raksasa kematian mulai mengurung tubuh Kevin ke dalam barrier yang sangat menyakitkan, membuat Artemis benar-benar meringis kesakitan. Nggak tega ngelihat Artemis disiksa seperti itu, jiwa Kevin yang asli pun bilang ke Artemis agar batalkan aja Holy God Dissension miliknya, lalu cepat kembali ke Divine Realm. Lagian menurut Kevin nggak masalah kalau cuma dirinya yang mati. Justru kalau terus begini situasi Artemis bisa semakin gawat lagi. Terus Artemis malah bilang, "Kau ini bicara apa, dasar bodoh? Kau kira aku akan membuangmu dan menyelamatkan diriku sendiri? Holy God juga punya harga diri. Mana bisa aku membuang Senku lalu kabur tanpa rasa hormat?" Bukan begitu. Setidaknya kalau mati ya aku aja yang mati dalam wujud asliku, balas Kevin yang membuat Artemis jengkel parah karena masih aja mikirin omong kosong seperti itu. Di tengah kekacauan itu berlangsung, tiba-tiba datanglah bapaknya kekacauan alias Ligan yang seketika menghancurkan es yang membekukan langit dengan hantaman yang dahsyat, sehingga membuat mata semua orang di sana terbuka dengan lebar dengan kemunculan yang spektakuler tersebut. Dalam kejatuhannya itu, tanpa ragu Ligan melesat ke bawah untuk menusukkan pedang andalannya ke dada Holy God Karkinos yang membuat sang Holy God meraung histeris kesakitan.
Mendengar Morin yang panik nanya apa maksudnya berbuat seperti ini, Ligan pun bilang dengan lantang, "Apa maksudmu tanya begitu? Aku cuma membuatmu merasakan ulahmu sendiri, bodoh. Kau ingat yang udah kau lakukan padaku di Devil Tower? Oi, jawab aku!" tegas Ligan kepada Morin yang diam benar-benar kaget di sana. Seiring Ligan mencabut pedangnya dari dada Karkinos, Morin pun bilang, "Kau ini bicara apa? Jangan menuduh sembarangan, Ligan." "Oh, pura-pura bodoh kah ceritanya? Ya, nggak masalah juga. Semakin kau sangkal, semakin ingin kutumbuhkan kau menjadi debu bangsat," kata Ligan sambil mengerahkan aura Ophiuchusnya yang membuat Morin tersentak karena merasakan skill Carapace Grave-nya mulai hangus. Baru aja pasukan aliansi mau bergerak untuk melindungi Master Cancer alias si Morin, tiba-tiba mereka tersentuh karena ngelihat api dahsyat yang melesat dengan kecepatan yang tinggi, membelah tanah di hadapan mereka. Siapa sangka api itu ditembakkan oleh naga Red Eye yang datang ke Holy Domain Virgo, sosok petnya Ligan saat ini. Bersamaan dengan tanah yang terbelah itu mengobarkan magma yang panas, Ligan pun bilang dengan tegas ke aliansi pasukan musuh, "Sadari posisi kalian, berani menghalangiku, kalian gak akan bisa melihat hari esok lagi." Ngelihat kekuatan dari Ligan yang sekarang, sontak Morin yang terus-terusan mengucurkan keringat dingin bilang dalam hatinya, "Sial, monster macam apa dia ini? Kalau dia bisa membakar Carapace Grave, kami gak akan punya kesempatan menang. Dan bajingan itu dia kesini setelah mengetahui segalanya," batin Morin yang ketakutan saat ngelihat tatapan mata Ligan yang udah seperti orang yang gak waras. Saat Ligan mencoba mendekati Morin, tiba-tiba capit kepiting raksasa dari Karkinos melesat kuat ke arah punggungnya. Berhubung Ligan mampu menahannya dengan pedang, Karkinos yang kesal pun bilang, "Woi mutan, berani-beraninya kau menginjakku, gak akan pernah ku maafkan." Sambil terus menahan capit Karkinos dengan pedangnya, Ligan pun membalas, "Cuma karena ku injak sekali kau udah sekesal itu. Ya kenapa? Apa ini membuatmu teringat masa-masa saat kau terinjak kaki seseorang kah?" Spontan, Karkinos yang teringat masa lalu di mana Leo selalu menginjaknya di rasi bintang, dia pun gemetaran saat kenangan masa lalunya yang memalukan itu muncul kembali, membuat dia melepaskan batasan dan membuka kekuatan penuhnya. "Keparat!" teriak Karkinos sekuat tenaga sambil menghantamkan capitnya ke arah Ligan yang masih mampu ditahan juga, sekaligus menyerap seluruh sumber daya dari sekte yang berkontak dengan Holy God Cancer demi menciptakan lautan kegelapan yang lebih luas guna menyerap apapun yang ada di sana, kawan ataupun lawan. Artemis sendiri saat ini belum bisa bergerak karena masih berada di bawah efek invasi mental dari Monarchs. Dia pun teriak kepada Holy God yang mensupport Cancer, "Sebenarnya untuk siapa kalian melakukan pengorbanan ini? Karkinos nggak hanya melahap sumber daya kalian, tapi juga semua pengikut kalian." Sayang, para Holy God yang bersekutu dengan Cancer nggak ada satupun yang membuka suara. Ngelihat itu, Artemis yang kesal parah pun bilang dalam hati, "Benar-benar bodoh. Jadi selama kalian bisa menyingkirkanku dan Ligan, kalian tutup mata dengan semua kejadian ini." Ligan sendiri yang merasa bosan saat ini akhirnya nyuruh Lime turun dari naga Red Eye agar duduk di atas kepala Artemis. Seketika Lime menyerap aura pekat yang mengelilingi kepala Artemis sehingga skill invasi mental Monarchs langsung melemah. Setelahnya, Ligan pun bilang ke Artemis, "Oi, terang bulan, sekarang Lime ada di sini. Efek skill invasi itu akan melemah untuk sementara waktu. Seharusnya cukup untuk membuatmu lebih bergerak, bukan? Awasi para Holy God itu agar nggak melakukan yang aneh-aneh. Kalau perlu, Red Eye juga bisa membantu." "Lantas bagaimana denganmu?" tanya Artemis yang penasaran sambil tersenyum licik dan menunjuk ke arah skill Karkinos. Ligan pun ngejawab, "Kalau aku sih mending masuk aja sana." "Apa? Di sana itu Abyss, jurang gak berdasar yang diciptakan oleh Karkinos. Apa kau bercanda?" kata Artemis yang benar-benar heran. Tapi Ligan merespon, "Justru itu aku mau masuk. Hal-hal terpenting biasanya tersembunyi di tempat semacam itu," kata Ligan sambil menarik kembali kekuatan Ophiuchus guna membiarkan dirinya terekspos kekuatan Cancer tanpa pertahanan apapun. Begitu mulai masuk ke dalam, Ligan pun bilang dalam hati, "Jadi ini yang namanya Abyss ya. Lebih seperti limbah pembuangan daripada rawa-rawa." Usai mengaktifkan Sense ke-13 untuk memindai lingkungan sekitar, Ligan pun jadi tahu kalau di dalam Abyss ada core milik Karkinos. Seperti kata pepatah, tempat terbaik menyembunyikan pohon adalah di dalam hutan. Batin Ligan tersenyum sambil melihat core Karkinos yang kini ada di hadapannya. Namun tiba-tiba Ligan kaget saat notif memberitahu kalau energi Karkinos dalam jumlah masif terdeteksi. Betapa kagetnya Ligan saat ngelihat ke sekitar karena secara tiba-tiba core itu ada sangat banyak di dalam sana.
Kepada Ligan yang terkejut, Karkinos pun bilang, wah, wajahmu tampak sangat bingung Ligan. Kuapresiasikan kau karena berani melompat ke dalam abyss untuk mencuri core-ku. Tapi sepertinya kau gak pernah mempertimbangkan kemungkinan kalau aku udah membelah core-ku menjadi beberapa bagian. Sehebat apapun skill deteksimu, kau gak akan pernah bisa menemukan core asli di antara itu. Belum habis Karkinos bicara, seketika dia terperanjat saat ngelihat Ligan tersenyum sambil memegang salah satu core miliknya. Kau bajingan! Kenapa kau punya fragmen core-ku? Teriak Karkinos terkaget-kaget sekaligus kesal. Ligan pun ngejawab sambil tersenyum melicik. Oh, ini salah satu penganutku yang pemula memberikan ini kepadaku. Katamu aku harus cari core yang asli, bukan? Kau sungguh yakin gak menyesal mengatakan itu? Yap, itulah item yang Kali berikan kepada Ligan sebelum dia berangkat menuju ke Holy Domain Virgo. Yuk, kita cukup ceritain sampai di sini ya guys ya. Gimanakah final battle yang akan berlangsung di antara Ligan versus God Cancer? Nantikan jawaban di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita Dewa Bencana ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update, dan nantikan terus alur cerita yang paling menarik dan yang terbaru nantinya yang akan diupdate di channel Fokuser kita ini ya guys ya. Oke lah, stay terus dan stay update.